Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai SJFP atau bisa juga dibilang Shortest Job First Primitive. Nah, langsung saja kita ke slide yang pertama. Nah, di sini di slide pertama itu sebelum kita memasuki materi ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Hazali Asidin, NIM 241011037, kelas IK 24C. Nah, langsung saja kita masuk ke slide yang kedua. Nah, di sini slide yang kedua itu ada pengertian algoritma SJFP. SJFP atau Shortest Job First Primitive adalah algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses dengan burst time atau waktu eksekusi paling pendek untuk dijalankan. Jika ada proses baru datang dengan waktu lebih pendek dari proses yang sedang berjalan, maka proses yang berjalan akan diinterupsi atau dihentikan sementara dan digantikan oleh proses yang lebih pendek. Nah, kita ke slide yang ketiga. Ya, di slide yang ketiga itu ada cara kerja dan karakteristik. Di sini ada 5. Yang pertama itu memilih proses dengan waktu eksekusi atau burst time paling kecil. Nah, yang kedua itu bersifat primitif. Yang ketiga itu mengutamakan proses yang pendek. Yang keempat itu mengurangi waktu tunggu rata-rata. Dan yang kelima itu ada mirip SRTF atau Shortest Remaining Time First. Nah, slide yang keempat itu ada kelebihan. Nah, kelebihannya di sini ada 4. Nah, yang pertama itu menghasilkan waktu tunggu rata-rata lebih kecil. Nah, yang kedua itu efisien untuk proses pendek. Yang ketiga itu throughput sistem meningkat. Yang keempat itu respons lebih baik dibanding SJF non-primitive untuk proses yang datangnya dinamis. Nah, di slide kelima itu ada kekurangan. Nah, kekurangan di sini juga memiliki 4 kekurangan. Nah, yang pertama itu membutuhkan perkiraan burst time yang akurat. Yang kedua itu proses panjang berpotensi mengalami starvation. Yang ketiga itu implementasi lebih kompleks dari FCFS. Yang keempat itu tidak cocok untuk sistem dengan proses yang variatif besar. Nah, di slide ke-6 itu kita masuk di contoh soal dan pembahasannya. Nah, di sini saya sudah mengisi arrival time-nya dan burst time-nya. Nah, di arrival time-nya itu ada 0, 2, 4, 6. Dan di burst time-nya itu ada 3, 5, 7, dan 9. Nah, di sini memiliki 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu hitunglah waiting time dan turnaround time dari setiap proses serta waktu tunggu rata-rata proses. Nah, yang kedua itu gunakan Gantt chart untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita masuk di slide yang berikutnya. Nah, di sini kita masuk pembahasannya. Nah, di sini kita akan masuk di langkah simulasi waktunya. SJF primitif. Nah, di yang pertama itu di P1 itu dia masuk di waktu 0 sampai 3. Hanya P1 yang selesai di 3. Di waktu 3 sampai di 8 P2 jalan. Proses lain belum lebih pendek. Jadi P2-nya itu selesai di 8. Nah,
Di 8 sampai 15 P3 mulai. Di 8 sampai 15 P3 mulai dan selesai di 15. Di 15 sampai di 24 P4 selesai di 24. Nah, di sini urutan eksekusinya P1, P2, P3 dan P4. Nah, slide berikutnya itu kita akan mencari rata-ratanya. Nah, di sini saya sudah memasukkan rumusnya. Di sini rumusnya ada dua. Yang pertama itu waiting time atau WT. Nah, rumusnya itu start time kurang arrival time. Yang rumus kedua itu ada turn around time atau TAT. Nah, dia memakai rumus finish time kurang arrival time. Nah, yang pertama itu kita cari turn around time-nya atau TAT-nya. Nah, mengapa di sini ada 3, 8, 15, 24? Nah, ini 3, 8, 15, 24 dari di sini yang sudah kita tadi cari waktunya. Ada P1-nya itu ada 3, P2-nya itu ada 8, P3-nya itu ada 15 dan P4-nya itu ada 24. Nah, kita masukkan di sini 3, 8, 15, 24. Nah, mengapa ada 0, 2, 4, 6? Karena itu arrival time-nya. Ini dia. 0, 2, 4, 6. Nah, jadi kita kurangi 3 kurang 0 sama dengan 3. 8 kurang 2 sama dengan 6. 15 kurang 4 sama dengan 11. 24 kurang 6 sama dengan 18. Lalu kita tambah. Kita tambah di sini. 3 tambah 6 tambah 11 tambah 18. Hasilnya itu ada di 38. Nah, cara hitung rata-ratanya TAT kita bagi 38 dibagi 4 sama dengan 9,5. Di sini dia 9,5. Nah, langsung saja kita masuk di WT-nya. Nah, WT-nya ini mengapa ada 3, 6, 11, 18? Karena dari hasil di atas 3, 6, 11, 18. Nah, di sini ada 3, 5, 7, 9. Mengapa ada 3, 5, 7, 9? Karena rumusnya itu kurang arrival time. Oh, salah. Kurang burst time. Maaf. Burst time-nya itu ada 3, 5, 7, 9. Jadi 3 kurang 3 itu sama dengan 0. 6 kurang 5 itu sama dengan 1. 11 kurang 7 itu sama dengan 4. 18 kurang 9 itu sama dengan 9. Lalu kita jumlah ini. 0 tambah 1 tambah 4 tambah 9. Hasilnya itu ada di 14. Lalu untuk mencari rata-ratanya seperti yang di atas, kita bagi 4. 14 dibagi 4 itu sama dengan 3,5. Mungkin begitu saja. Kita masuk di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya itu ada kesimpulan. Di sini memiliki 5 kesimpulan. Yang pertama itu algoritma SJF primitive atau shortest job first primitive memilih proses dengan burst time tersisa paling kecil setiap saat. Yang kedua itu proses dengan waktu eksekusi pendek akan mendapat prioritas lebih awal sehingga menurunkan waktu tunggu rata-rata. Nah, yang ketiga itu pada contoh urutan eksekusi adalah P1, P2, P3, P4. Yang keempat itu hasil perhitungan menunjukkan rata-rata waiting time itu sama dengan 3,5. Rata-rata turn around time itu sama dengan 9,5. Nah, yang terakhir itu SJFP efisien untuk beban kerja ringan dan bervariasi tetapi tidak cocok bila proses baru dengan burst kecil terus datang. Nah, karena proses panjang bisa terus tertunda. Mungkin itu saja kesimpulannya dan terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.